cakar ayam yang nantinya akan kami fungsikan untuk menambah kekuatan atau menyuntik kekuatan baru untuk progres pekerjaan renovasi rumah 1 lantai menjadi 2 lantai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua, teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya di channel YouTube Sugio Lukito. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di lokasi proyek yang sedang kami kerjakan. Pekerjaan renovasi rumah dari 1 lantai yang akan kami jadikan menjadi 2 lantai. Nah, di depan saya ini adalah rumah existing yang nanti akan direnovasi ya teman-teman. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cakar ayam ya. Cakar ayam yang nantinya akan kami fungsikan untuk menambah kekuatan atau menyuntik kekuatan baru untuk progres pekerjaan renovasi rumah 1 lantai menjadi 2 lantai. Dan di depan saya ini adalah rangkaian cakar ayam yang baru saja kami selesaikan ya. Ada beberapa jenis cakar ayam yang nanti akan kami jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga menginspirasi dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai jenis cakar ayam dan ukuran cakar ayam. Berikut besinya ya, untuk bangunan rumah 2 lantai minimalis ya. Oke. Pada sebagian orang menyebutnya, ada yang menyebut cakar ayam dan ada yang menyebutnya pondasi putplat. Apapun itu namanya, intinya rangkaian cakar ayam atau pondasi putplat ini adalah untuk rangkaian paling bawah dari sebuah rumah ya. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas mulai dari yang paling bawah ya. Yang paling bawah ini yang dinamakan tapak ya. Tapak, kemudian yang ada di atas yang berdiri ini namanya kakinya ya. Tentu ada tapak harus ada kakinya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ada tapak tidak ada kakinya, kita mau menyebutnya apa ya? Susah untuk mengartikan ya teman-teman. Jadi ada tapak harus ada kakinya. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita akan bahas dulu mengenai ukurannya ya teman-teman. Saya akan coba ambil meteran dulu. Nah, untuk bentuk cakar ayam itu ada
dua bentuk yang umum dipakai pada sebuah bangunan rumah ya. Ada yang membuat cakar ayam itu bentuknya trapesium ya. Jadi di pinggir rata, kemudian di tengah naik ya. Itu bentuknya trapesium. Kemudian ada juga yang membuat cakar ayam itu rata atau flat seperti ini ya teman-teman. Seperti yang saya kerjakan ini. Oke, kita akan coba dulu bahas ukurannya ya teman-teman. Jadi ukurannya ini bagian bawah ya, tapaknya ini ukurannya 60 cm teman-teman. Nah, untuk lebarnya ini 60 kali 60 ya. Jadi persagi 60 kali 60 untuk lebarnya. Kemudian untuk ketinggiannya ya teman-teman. Nah, jadi ketinggiannya ini 20 cm. Ini untuk rangkaian besinya ya teman-teman. Jadi untuk rangkaian besinya ini 60 kali 60 kali 20 cm. Nah, nanti ini akan kita jadikan beton. Jadi ukuran 60 kali 60 kali 20 ini akan terselimuti beton di sekeliling ini sekitar 5 cm ya teman-teman. Jadi ukuran tapak ini akan terselimuti beton 5 cm itu keliling ya. Jadi kita ini ukuran ini 60 cm. Nanti akan jadi betonnya itu 70. Kemudian untuk tebelnya menjadi tebel 30 cm ya teman-teman. Ini rangkaian cakar ayam untuk rumah 2 lantai minimalis ya. Tentunya bahasanya minimalis itu berbeda dengan bangunan rumah mewah ya teman-teman. Oke, untuk jaraknya sudah panjang kali lebar kali tinggi ya teman-teman. Jadi di sini 60 cm, ke sana juga 60 cm, tingginya 20. Nah, untuk besinya ya, kemudian kita akan bahas besinya. Besinya ini kita pakai besi D10 ya. Kita pakai besi D10. Kemudian dalam satu rangkaian cakar ayam ini terdapat 5 lajur ya teman-teman. 5 lajur untuk yang ke samping sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke samping kanan sana juga ada 5 lajur ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti kalau lebarnya ini 60, kita pakai besi 5 lajur ini jarak behel ini 15 cm ya teman-teman. Jadi 15 cm ya teman-teman. Sangat kokoh sekali untuk sebuah cakar ayam rumah 2 lantai minimalis ya teman-teman. Nah, mengenai lebar dan tingginya kita sudah detail bahas ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai sepatunya ya. Jadi ada tapak harus ada sepatu, atau ada cakar harus ada kakinya ya teman-teman. Nah, ini adalah kakinya ya teman-teman. Kita merencanakan kolomnya ini kolom pipi. Jadi dari awal kita siapkan dulu, mulai dari kakinya itu juga kita harus siapkan agar nanti pada waktu penyambungan kolomnya tidak akan mempersulit pekerjaan kita ya teman-teman. Jadi untuk besarnya pun kita samakan dengan ukuran kolom ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi nanti kakinya itu akan segini nih tingginya teman. Jadi dari bawah sini sampai titik begel yang paling akhir ya. Jadi kakinya itu ada di tinggi 60 cm ya dari sini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dari bawah mentok itu sekitar 85 cm. Oke, besinya memakai 6 lajur ya teman-teman. Kemudian jarak anyaman behel pada kakinya ini jaraknya 15 cm ya. 15 cm teman-teman. Nah, oke, mengenai tapaknya sudah kita bahas, kemudian kakinya juga sudah kita bahas. Nah, ini bentuknya ya teman-teman. Jadi bentuknya kita sesuaikan sekalian ya, karena untuk kita menggunakan kolom pipih itu kita tidak hanya sekedar masang ya teman-teman. Jadi kita harus tentukan mengenai posisi kolom-kolomnya. Jadi
untuk kolom pipih itu usahakan teman-teman jangan sejajar ke arah satu arah ya. Jadi harus kita zigzag. Misalkan ini ya. Nah, misalkan ini yang posisi yang ada di paling pinggir. Nah, posisinya akan ke sini. Nanti di sebelahnya lagi jangan dipasang seperti ini lagi. Kita pasang posisinya berbalik arah ya. Ini teori untuk memasang kolom pipih ya, teman-teman. Oke. Nah, modelnya pun berbeda-beda ya, teman-teman. Kalau yang ini, yang posisi di depan saya ini untuk posisi yang ada di tengah ya, teman-teman, yang dimana kanan kirinya tidak terganggu oleh dinding atau pondasi ya, teman-teman. Kemudian yang ada di samping sini ini untuk yang di sudut ini khusus untuk bagian sudut ya, teman-teman, sudut ruangan. Kemudian untuk yang di tengah itu kita bisa taruhkan posisinya di kanan kiri bisa ya. Kemudian yang sana ujung itu kita posisinya berbalik arah seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau posisi yang kayak gini ini posisi untuk di bagian tembok bagian pinggir ya, tembok bagian pinggir agar posisinya tidak makan tempat di sebelahnya. Seperti itu, teman-teman, bahasan singkat kami mengenai bentuk cakar ayam dan fungsi-fungsinya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like. Yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan juga notifikasinya ya, teman-teman, agar mendapat update terbaru dari Sugio Lukito. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di konten-konten kami berikutnya, tentunya mengenai progres bangun rumah renovasi dari 1 lantai menjadi 2 lantai. Terima kasih. Akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.